Terlebih dahulu kita melewati kuburan Al-Baqi', kuburan yang tepat di samping Masjid Nabi. Sebelah kanan kita ini kuburan Al-Baqi'. Yang boleh masuk laki-laki aja. Yang boleh ziarah laki-laki saja, perempuan nggak boleh. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar yaghfirullahu lana wa lakum wal mustaqimina minkum wal mustakhirin. Ar-Rawdah ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku, di antara rumah Nabi ada terdapat satu taman surga, yaitu Ar-Rawdah. Antara mimbar Nabi dengan rumahnya Ar-Rawdah, taman surga, Bapak Ibu. Maksudnya artinya adalah benda dari surga yang menghiasi kota Madinah dan akan dikembalikan ke asalnya ke surga nanti. Jadi para tamu Allah, benda surga ini kita sudah sholat di dalamnya, Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Benda surga yang menghiasi dunia ini. Masjid yang kita lihat setiap hari, Masjid Nabawi, masjid yang indah, yang sangat besar. Mudah-mudahan anak keturunan kita dan keluarga kita insya Allah bisa menziarahinya. Amin, amin ya Allah. Begitu juga Jabal Uhud, benda dari surga, gunung yang menghiasi kota Madinah Al-Munawwarah. Kita sudah sampai di Kuba, Bapak Ibu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, alhamdulillah jumpa lagi ya di channel aku Uma Ira. Alhamdulillah teman-teman. Nah ini jadi di city tour aku di Madinah ya teman-teman ya. Nah city tour ini sebetulnya city tour kedua ya, karena yang pertama kan memang kemarin ya aku sudah melakukan city pakai bis wisata gitu ya teman-teman ya. Nah kalau yang kemarin itu memang city tour yang berbayar ya teman-teman ya. Jadi istilahnya kayak aku sudah curi start gitu loh teman-teman sama teman-temanku yang lain. Karena sudah penasaran ya, udah keliling mau keliling ke Madinah. Nah jadi kalau yang kemarin itu pakai bis wisata, memang disediakan dari Madinah di ini ya sekitar Masjid Nabawi. Nah jadi itu memang keliling ke kota Madinah teman-teman. Dengan biaya itu 80 real, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 360.000 teman-teman. Masya Allah. Nah jadi ini aku udah di ini ya sampai Masjid Kuba. Jadi ini adalah masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah jadi kalau sholat di dalam Masjid Kuba dengan ini ya kita sudah berwudu dari rumah atau istilahnya dari hotel, insya Allah untuk nilai pahalanya itu seperti pahala umroh teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini aku ini ya teman-teman ya sedang di Masjid Kuba. Masya Allah. Jadi ini kita mulai city tour ya untuk hari Minggu ini. Awas mbak, bis mbak.
Nah teman-teman, jadi untuk video-video aku yang aku share ke YouTube, jadi memang ini untuk dokumentasi aku juga ya, pastinya nanti bisa jadi untuk aku lihatkan atau dilihat untuk anak cucuku ya, insya Allah. Nah juga ini juga sebagai motivasi buat teman-teman semua, jadi agar teman-teman semakin rajin menabung, semakin termotivasi untuk rajin berdoa pastinya ya, karena segala sesuatunya bagi Allah itu tidak mustahil ya teman-teman ya. Dan aku pun juga demikian. Jadi memang menurut aku tuh ini ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah gitu loh. Jadi aku pun juga tidak menyangka ya teman-teman ya bisa sampai ke sini menjadi tamu Allah. Dan semoga teman-teman yang melihat video-video aku juga disegerakan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu Allah. Amin. Nah teman-teman, nah jadi karena City Tour ini adalah berkunjung atau berziarah ke tempat-tempat bersejarah gitu ya teman-teman ya, bersejarah umat Islam. Nah jadi memang aku pun kan juga butuh ini ya, kayak istilahnya ceritanya. Nah biasanya kan kalau di bis itu mutawifnya atau ustadznya kan ini ya bercerita. Jadi waktu bercerita ini memang nggak aku skip ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin tahu, istilahnya mendengarkan, ikut mendengarkan ya cerita-cerita tempat-tempat bersejarahnya. Jadi memang banyak yang aku nggak skip ya teman-teman ya untuk pembicaraan atau ustadznya ketika ini ya berbicara atau ketika menjelaskan. Kurma berbuah di musim panas. Musim sekarang ini masih berbunga. Nanti musim panas bulan 7 para tetangga Allah, kita sekarang ini menuju Jabal Uhud, artinya Gunung Uhud, tempat peperangan Uhud, di mana peperangan ini sangat penting. Pasukan Nabi sangat sedikit, jumlahnya cuma 1000, sudah 1000, hilang lagi yang 300, artinya orang munafikin. Jadi cuma 700 pasukan Nabi. Nah, kembali orang munafikin dipimpin oleh seorang mu'allaf namanya Abdullah bin Ubay. Jadi tinggal 700 pasukan Nabi. Sebelah kiri kita masih kelihatan Masjid Quba. Kita berdoa di sini tadi, mudah-mudahan kita insyaallah doa kita dimustajabkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para tetangga Allah, kita menuju tempat peperangan Uhud. Perang pertama Bapak Ibu di mana? Di Badar, tempatnya di kota Badar, 150 km dari Madinah. Jadi perang Badar itu tujuannya bukan perang Bapak Ibu sebenarnya, cuma mau mencegat orang Mekah yang berdagang dari Syam. Jadi ketika pulang mereka dari Syam, dicegat oleh orang Islam di kota Badar. Artinya harta-harta mereka itu mau diambil, mau dirampas sama orang Islam, karena mereka sewaktu di Mekah sering sudah menangkap pasukan-pasukan sahabat-sahabat Nabi. Tapi Abu Sufyan itu salah paham, salah kaprah. Dia mengira umat Islam mau berperang, maka dia pun mengirimkan kabar ke Mekah untuk menyiapkan pasukan. Berjumpalah pasukan yang jumlahnya juga tidak seimbang. Pasukan Nabi cuma 313 melawan 1000 pasukan orang kafir Quraisy. Perang Badar orang Islam menang, mengalahkan orang kafir Quraisy. 313 jumlahnya. Karena itu orang kafir Quraisy dendam kepada orang-orang Islam, Bapak Ibu. Jadi mereka dendam, mau menyerang orang Islam kembali. Dan mereka pun datang ke Madinah Al-Munawwarah. Mereka datang ke Madinah untuk menyerang orang Islam. Jadi bukan hijrah Bapak Ibu ya, menyerang orang Islam. Jumlah pasukan kafir 3000 orang. Jumlah pasukan Islam 1000 orang. Tahun 3 Hijriah.
Seluruh pengamat perang juga mengatakan pasti yang 1.000 orang ini kalah, karena lawannya sangat banyak, 3.000 orang. Uhud artinya apa? Satu, Bapak Ibu. Diambil dari bilangan 1, ahadun, artinya satu. Jadi gunung ini satu tumpuk aja. Ya. Kalau di Medan atau di Sumatera itu namanya Bukit Barisan, sepanjang Sumatera. Kalau ini sepanjang Madinah, Gunung Uhud ini. Jadi Jabal Uhud artinya gunung satu. Jadi gunung ini tidak bersambung dengan lain gunung-gunung yang ada di Madinah, cuma satu aja. Dan ini adalah salah satu gunung surga. Di Mekah juga ada gunung dari surga, namanya Jabal Abi Qudus. Dulu tempat orang tarikat, dulu tempat orang Naksabandi di dekat Bukit Sofa. Sekarang tidak ada lagi tempat-tempat orang tarikat, dijadikan istana di atas Jabal Abi Qudus. Itu adalah gunung dari para surga. Mudah-mudahan insya Allah kita melihat kembali gunung-gunung yang ada di dunia ini yang berasal dari surga. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para hikmah Allah, kita akan menuju satu tempat peperangan di mana peperang ini sangat menentukan umat Islam. Kalau kalah umat Islam, mereka akan dihina, mereka akan diojok, mereka akan ditangkap, bahkan dibunuh. Kalau peperangan Uhud ini, sejarah para ulama mengatakan orang Islam kalah. Kenapa kalah? Karena orang Islam sebagian ada yang turun dari tempat aslinya, turun dari tempat dia ditugaskan oleh Nabi. Namanya pasukan pemanah. Pasukan pemanah ini turun dari tempatnya, tujuannya untuk mengamankan harta-harta yang telah ditinggalkan oleh panglima orang kafir Quraisy, namanya Khalid bin Walid. Sengaja dia, padahal Bapak Ibu ya, taktik dia, strategi dia untuk mengelabui orang-orang Islam. Pada waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Karena kesulitan, karena kepayahan dia nggak tahu lagi untuk menembus pasukan Muslim. Dari kanan dicoba nggak bisa, dari samping kiri nggak bisa, dari depan apalagi, karena ada pasukan pemanah. Selalu melemparkan panah-panahnya, selalu mereka menembakkan panah-panahnya ke arah orang-orang kafir Quraisy. Khalid bin Walid tidak patah arah, dia tidak kalah dalam strategi. Dia taruh semua uang-uang yang dibawa dari Mekah, dia taruh semua benda-benda yang berharga yang diambil dari Mekah di hadapan pasukan pemanah. Sahabat Nabi yang melihat tersebut, mereka tujuannya bukan memperkaya diri sendiri, atau mereka bukan berkhianat, tetapi mereka lupa dan alfa, karena mereka juga manusia seperti kita. Mereka mengamankan harta-harta tersebut, tetapi mereka lupa bahwasanya tempat mereka sudah kosong, Bapak Ibu. Jadi bukit yang kecil itu tempat mereka turun. Mereka lupa bahwasanya panglima Quraisy Khalid bin Walid masih di dekat mereka. Khalid bin Walid dari kejauhan pulang ke arah kota Mekah. Di antara pohon-pohon korma, di antara banyaknya kebun korma, dia pun rupanya bukan pergi ke Mekah, pulang lagi setelah pasukan pemanah tidak melihat Khalid bin Walid. Pulang dan kemudian datang dari arah belakang pasukan pemanah, datang dari arah belakang bukit pemanah. Mereka tidak menyadari Khalid bin Walid sudah di belakang mereka. Khalid bin Walid semuanya dan pasukannya itu langsung menghabisi pasukan pemanah, sehingga pasukan pemanah habis, banyak yang jadi syuhada, termasuk juga pemimpin dari pasukan pemanah. Ketuanya namanya Mus'ab bin Umair, orang kaya di Mekah, tetapi ketika dia masuk Islam menjadi yang paling miskin, karena dia ketika syuhada, ketika syahid, tutup kepalanya tidak bisa ditutupin ya, kain bajunya itu tidak cukup untuk menutupi bajunya. Artinya maksudnya kalau sekarang ini jubahnya itu pendek sekali, Bapak Ibu.
Jadi jubahnya itu kalau ditaruh di kepalanya kelihatan aurat di bawahnya. Kalau ditaruh di bawahnya kelihatan kepalanya. Begitulah saking miskinnya, namanya Mus'ab bin Umair, bangsawan dari Mekah. Tetapi masuk Islam, dia sedekahkan semua hartanya dan dia menjadi orang yang paling miskin di antara para sahabat Nabi. Ketika pasukan pemalas sudah tidak ada lagi, maka dengan leluasalah Khalid bin Walid masuk ke dalam pasukan Islam. Diteriakkan Nabi Muhammad kedeman, artinya Muhammad sudah mati, padahal Nabi belum meninggal, padahal Nabi masih berada di tengah-tengah kaum muslimin. Sebelah kiri juga gunung Uhud. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Nah ini kita sudah sampai di Gunung Uhud ya teman-teman. Masya Allah, ini salah satu gunung dari surga ya teman-teman ya, yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Nah jadi untuk tempatnya pun sudah secantik ini ya teman-teman ya. Jadi memang sudah dibangun agar mungkin wisatawan pun juga nyaman ya. Parkirnya juga sangat luas. Nah ini sambil mendengarkan Pak Ustadz ya ketika bercerita. Nah yang depan itu adalah Masjid Jabal Uhud ya teman-teman ya. Masya Allah. Dari sini ada lawannya lagi. Siapa Bapak Ibu? Ini matahari ini. Jadi mereka silau. Waktu itu waktu perang. Perang kan siang, malam. Bukan malam kan gelap, nggak tahu lagi kawan atau musuh. Jadi perang itu biasanya siang atau pagi. Jadi ketika malam berakhirlah perang. Orang Islam 70 orang meninggal syuhada, dikuburkan di sana semuanya. Yang tadi itu ya? Ya, yang di situ pagar itu. Salah satunya pamannya Nabi Muhammad. Pasukan kemana dia ke atas sana? Itu dibunuh sama Wahsy, budak. Berat dari diambil, ya, dimakan sama Hindus, dia balas dendam karena waktu itu ayahnya, kakaknya, suaminya dibunuh sama Hamzah di peperangan Badar. Terus dia Hindus tadi ini sewa Wahsy tadi itu, ditawarkan kalau kamu bisa bunuh dibebaskan untuk kamu. Habib, baca salam Habib. Ya kita baca salam dulu baru foto ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Asadallah. Ya Asadallah. Wa asada rasulihi. Wa asada rasulihi. Assalamualaikum. Sayyidi syuhada. Assalamualaikum. Ya Hamzatu. Ibnu Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Abdullah. Assalamualaikum. Ya Mus'ab. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Sabartum wa ni'mah uqbadar. Allahumma azihim anil Islam wa afdalal jaza. Alhamdulillah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, alhamdulillah ini aku sudah sampai di Jabal Uhud ya, Gunung Uhud. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Nah ini memang ini ya salah satu gunung surga ya yang ada di dunia. Nah ini kita mau ziarah. Jadi di sini ada 70 syuhada ya. Masya Allah, 70 syuhada yang dimakamkan di sini. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini aku doakan buat teman-teman semua yang mungkin sedang melihat video-video aku. Semoga teman-teman dimudahkan Allah, segera dijadikan tamu Allah ya, bisa ke Makkah dan Madinah menjadi tamu Allah, bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah. Insyaallah. Nah ini ada 70 syuhada yang dimakamkan di sini. Nah ini di sebelah Jabal Uhud ya teman-teman ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini Jabal Rahmah, Jabal apa ya tadi ya lupa.
Tapi bukan Jabal Rahmah ya. Kalau Jabal Rahmah itu di Mekah. Nah, kalau di sini namanya kayaknya Jabal Rahmah. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini masjid Uhud ya.